benci adalah satu sumber kesengsaraan manusia. Kalau orang benci kita, kita sengsara. Kalau kita benci orang, kita juga sengsara. Jadi begitu ada benci terlibat, sama dengan sengsara. Nah, terus yang kita mau apa? Yang kita mau adalah cinta. Itulah kenapa sosial media begitu booming zaman sekarang. Sosial media begitu booming itu dikarenakan orang-orang butuh cinta. Kalau kamu lihat Instagram, sekarang yang diomongin bukan cinta beneran, tapi love yang ada di Instagram. Semakin banyak love yang ada di Instagram, seseorang semakin merasa bisa dicintai. Padahal itu cuma gambar love. Tapi itu sendiri sudah menjawab bahwa kebutuhan manusia adalah untuk dicintai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita merubah benci menjadi cinta? Aku suka cewek, hot, seksi, 36D, Bahenol. Gimana supaya dia jadi cinta? Karena dia benci sama aku. Semua yang kita lihat hanyalah pantulan, hanya cermin dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Titik. Mau kita rubah diri kita sendiri. Seperti analogi yang sering saya gunakan. Kalau kalian tumbuh bewok, kalian lihat di cermin bewoknya, kalian mau jadi bersih dan tampan seperti Ronald Frank, kalian tidak cukur bewok yang ada di cermin. Karena itu mustahil, nggak akan bersih. Kalian harus cukur yang ada di dalam diri kalian. Pada saat diri kalian berubah, respon kalian berubah, dunia berubah. Yang sebenarnya kita harus rubah benci dalam diri kita sendiri jadi cinta. Nanti karena kalau kita berubah benci dalam diri kita jadi cinta, baru semuanya di luar sini bakal cinta sama kita. Oke, jadi ingat bahwa dunia adalah refleksi. Rubah diri kalian, rubah respon, dunia akan berubah. Sekarang pertanyaannya, kenapa lebih banyak benci daripada cinta di dunia ini? Kenapa lebih banyak sakit hati, galau, putus, selingkuh, apalah, you name it. Lagu-lagu yang laku apa sih? Lagu galau kan? Kalau kalian lihat Twitter, tweet-tweet yang paling banyak di-retweet adalah tweet galau. Kayaknya galau tuh tren banget. Sedangkan semua orang sepertinya ngajarin cinta, benar nggak? Orang tua ngajarin cinta apa benci? Cinta. Guru di kampus ngajarin benci apa cinta? Pemuka agama ngajarin cinta. Ronald Frank ngajarin cinta. Pastinya. Iya. Nah, kenapa orang-orang ini banyak mengajarkan tentang cinta, tapi justru malah benci yang lebih banyak? Tahu nggak berapa banyak perang terjadi di dunia ini selama 3.000 tahun kebelakang? 5.000 peperangan dalam 3.000 tahun kebelakang. Coba riset. Kenapa lebih banyak benci? Ya, benci bukan soal perang-perangan tonjok tembak-tembakan ya, enggak. Benci juga soal hati loh. Ya, wahai para penggalau. Jadi kenapa lebih banyak benci daripada cinta di dunia ini? Karena saking banyaknya yang ngajarin cinta, cinta jadi nggak perawan lagi. Cinta jadi tidak murni lagi. Cinta sudah terkorupsi. Karena begitu banyak orang yang mengajarkan cinta. Dengan kata lain, cinta sudah tidak otentik. Sekarang, karena cinta sudah tidak otentik, benci menjadi lebih murni. Benci menjadi lebih otentik daripada cinta. Karena nggak ada orang yang ngajarin benci. Siapa yang ngajarin benci? Nggak ada. Karena tidak ada orang yang ngajarin benci. Benci jadi tidak tersentuh. Benci masih murni. Masih perawan.
Jadi kalau ada orang yang benci sama kamu bisa yakin 100% percaya bahwa dia benar-benar benci. Sedangkan kalau ada orang yang bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tunggu dulu, lu PHP bukan? Ntar akan terjadi ini itu enggak? Bohong ada maunya ya, paling mau minjem duit. Kalau ada orang yang muji kalian ragu. Tapi kalau ada orang yang ngejek kalian percaya memang benar-benar dia ngejek. Jelas? Jadi karena saking banyaknya orang ngajarin cinta terkorupsi. Benci masih murni. Makanya lebih banyak benci di dunia ini daripada cinta. Kalau orang-orang semuanya di dunia ini selama bertahun-tahun ngajarin cara benci, bakal lebih banyak cinta. Pada saat siapapun mengajarkan cinta, dia membawa cinta yang murni, yang dari hati, itu jadi naik ke kepala. Cinta bukan urusan hati lagi, urusan kepala. Strategi, taktik, gimana caranya bikin orang jadi suka. Jadi sesuatu yang murni harus dipertahankan. Sedangkan sesuatu yang tidak murni harus dibuang. Pada saat kalian bisa mencintai dengan murni, dunia ini berubah nanti. Kalian akan lebih merasakan cinta daripada benci. Sekarang kita telusuri lebih dalam lagi. Apa itu cinta, apa itu benci? Cinta dan benci sebenarnya adalah satu. Cinta dan benci adalah dua sisi yang berbeda dalam satu koin yang sama. Cinta dan benci adalah satu. Dan mereka nggak bisa dipisahin. Terima kasih. Oke, nggak bisa dipisahin. Karena cinta dan benci adalah satu, masing-masing saling mempengaruhi. Ya, masing-masing saling mempengaruhi. Kalau kamu cinta banget sama seseorang, begitu ada konflik, kamu bisa jadi benci banget. Misalnya kamu cewek gitu, ada cowok, aku cinta banget sama kamu. Terus ternyata cowoknya selingkuh jadi homo gitu. Kamu yang cewek yang cinta banget sama kamu bisa berubah 180 derajat jadi apa? Aku benci banget sama kamu. Lihat ya hubungannya ya. Cinta sama benci ya. Nah, sekarang orang yang benci sama kamu, benci banget, sebenarnya dia kagum sama kamu. Saking kagumnya jadi benci banget. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, kamu bisa, dia kagum, dia iri, dia benci. Orang yang benci, benar-benar haters, yang setiap hari ngeliatin kalian untuk cari-cari kesalahan, sebenarnya dia tuh orang yang cinta banget. Ya, fokusnya masih ke kalian. Selama ada fokus, itu cinta. Benci, fokusnya ke kamu, dia sebenarnya cinta. Jadi, cinta dan benci itu satu, bukan dua hal yang berbeda. Oke, jelas? Jelas nggak nih? Nah, nggak pakai ini dulu ya, mic dulu ya. Kedengeran nggak? Karena cinta dan benci itu adalah satu, dua hal jadi satu, itu disebut dualitas. Itu disebut dualitas. Dualitas apa? Dua sisi dalam satu konteks yang sama. Jadi anggaplah ini cinta, ini benci. Timbangan. Kata orang kebalikan cinta adalah benci. Betul nggak? Dan setelah kita tahu benci dan cinta adalah satu, kita tahu bahwa kebalikan cinta bukan benci, karena itu adalah satu. Jadi kebalikan cinta apa kan gitu? Bayangkan timbangan. Kalau kalian benci banget, cintanya turun. Kalian cinta banget, bencinya turun. Kebalikan dari cinta adalah pada saat timbangannya balance. Pada saat timbangan balance, apa yang terjadi? Nothing happen kan gitu, nol.
Jadi pada saat seseorang benci banget sama kalian, kalian masih bisa bikin jadi cinta. Dan orang cinta banget sama kalian, itu bisa jadi benci banget. Tapi pada saat orang sudah di titik nol, alias nggak peduli, ya udah, itu baru kebalikan cinta. Dan itu juga kebalikan benci. Ya kalau kalian misalnya suka sama cewek, kalau tuh cewek gua udah nggak peduli, ya sudah, selesai. Makanya kalian pernah lihat di SMA atau di kuliah gitu, ada cewek sama cowok, kerjaannya ribut mulu tiap hari. Wah, ini mah gak bakal akur nih, ribut mulu. Setahun kemudian nikah. Kenapa? Karena benci adalah cinta, kan gitu. Ya, yang tadinya cinta banget, sepertinya nggak bakal bisa lepas. 2 hari kemudian cerai. Karena saking cintanya. Pada saat yang cinta sama kalian, yang suka sama kalian, yang fans sama kalian makin banyak, yang benci juga makin banyak. Perhatiin nggak? Ya kan? The more people love you, the more haters you have. Gitu. Kebalikannya juga sama. Pada saat kalian ada yang benci banget, haters yang benar-benar benci, dan banyak, yang cinta juga banyak. Karena haters pada dasarnya cinta sama kalian, pasti ngomongin kalian terus, bener gak? Dia ngomongin kalian terus, ngomongin, cari kesalahan, ngomongin. Itu promosi gratis namanya. Karena kalian diomongin, kalian jadi terkenal kan? Nah, orang yang diomongin pasti ngomongin yang jelek-jelek. Terima inputnya pasti yang jelek-jelek soal kalian. Tapi setelah dia lihat, nggak kayak gitu juga, keren juga. Tiba-tiba yang cinta juga jadi banyak. Iya. Tapi kembali lagi. Kita mau cinta yang murni. Bukan cinta dari kepala, tapi dari hati. Kalau kita ikutin semua pengajaran, siapapun yang mengajarkan cinta, kita ikutin pengajaran mereka, itu udah cinta kepala. Ya kalau kalian mau beli produk saya, silakan. Tapi ingat, secara jujur saya bilang, itu adalah cinta kepala. Dan banyak juga orang untuk mencapai level cinta benar-benar cinta yang murni, dia harus melalui cinta kepala dulu ya, bla 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 lain-lain lah. Ngomong-ngomong soal cinta murni atau authentic love, itu apa? Itu apa? Cinta yang murni atau authentic love adalah, sekarang saya tanya, cinta itu sendiri apa? Tahu nggak? Ada yang bilang cinta itu emosi, ada yang bilang cinta itu perasaan, ada yang bilang cinta itu percampuran kimia di kepala, percampuran hormon, bla 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 bla. Itu level biologis, benar nggak? Sekarang di atas level biologis ada lagi satu level, namanya level spiritual. Saya ngomongin spiritual di sini. Iya. Jadi authentic love, ya mungkin percampuran kimia, perasaan, emosi, terus hormon itu adalah level keduanya, tapi ada trigger atau pemicunya yang jadi semuanya bisa begitu. Cinta yang otentik atau yang sesungguhnya adalah kekuatan yang lebih besar dari diri kalian, yang merasuk ke dalam diri kalian. Kalian kayak kesurupan. Kesurupan bukan kemasukan setan ya, tapi kemasukan cinta. Makanya orang kalau sedang jatuh cinta, satu, dia nggak bisa milih untuk jatuh cinta. It just happen. Bam, tau-tau dia jatuh cinta. Kenapa ya? Dia nggak bisa kontrol. Ada sesuatu yang lebih besar masuk ke dalam diri dia. Jadi kalau ngomongin spiritual, filosofis, segala macam, cinta itu udah ada sejak belum ada manusia. Dari sel-sel semuanya menjadi satu, amuba menjadi satu, membentuk organisme jadi manusia gitu. Jadi cinta itu kekuatan, bukan cuma emosi. Kekuatan yang ada sejak lama. Yang merasuk ke dalam diri kita, yang kita nggak bisa kontrol, dan itu hal bagus. Itu namanya cinta otentik, cinta murni. Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa kontrol, tapi begitu masuk ke dalam diri kita, semuanya jadi indah. Semuanya jadi bagus, kita tiba-tiba happy, bahagia, nyanyi-nyanyi, sedang-sedang. Betul? Tapi begitu kepala sudah mulai ikut campur, kita sengsara. Pada saat kita kerasukan cinta itu, kita lagi senang-senangnya, kita lagi happy-happynya, bahagia-bahagianya, kepala mulai merasuki cinta yang murni,
kita bilang apa? Cinta adalah status, kan gitu. Justru pada saat ada status, biasanya cintanya lama-lama memudar lalu hilang. Karena sesuatu yang murni dipenetrasi sama pikiran, sama pengajaran soal cinta. Sesuatu yang murni jadi korupsi, terkorup, jadi nggak perawan lagi. Sesuatu yang harus kita enjoy at this moment saat ini, dihancurkan sama yang namanya status. Status adalah permainan kepala. Makanya kalau kalian tanya sama cewek-cewek ya, nggak usah cewek-cewek lah, cowok-cowok. Biasanya momen-momen paling indah itu pada saat pendekatan. Pas udah pacaran hancur banget. Bener nggak? Momen PDKT itu indah. Karena nggak ada ego masing-masing yang bermain gitu. Semuanya pakai hati. Kembali lagi. Kita mau cinta yang murni. Bukan cinta dari kepala, tapi dari hati. Kalau kita ikutin semua pengajaran, siapapun yang mengajarkan cinta, kita ikutin pengajaran mereka, itu udah cinta kepala. Kita diajari untuk mencintai. Pertama, kita diajarin untuk cinta siapa? Cinta Tuhan, benar nggak? Pertanyaan, kenapa kita harus cinta Tuhan? Kalian akan temukan jawaban. Kita harus cinta Tuhan karena kalau kita nggak cinta Tuhan, kita masuk neraka. Kalau kita cinta Tuhan, ada kemungkinan masuk surga. Kita diajarin loh. Jadi pertanyaannya, simple. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, kita masih cinta nggak sama Tuhan? Andai kan ada satu kejadian, ada satu orang turun dari awan, kalian percaya nggak? Sayalah Tuhan, kalian harus mencintai saya. Kalian percaya nggak? Enggak. Kalian akan bilang gini, oh gitu, kamu Tuhan, coba bikin keajaiban. Coba jalan di atas air. Coba bikin saya dapat banyak cewek. Itu namanya cinta bersyarat. Jadi kalau kamu bisa bikin keajaiban, kalau kamu bisa bikin saya dapat banyak cewek, kalau kamu bisa jalan di atas air, baru saya percaya bahwa kamu Tuhan, dan saya cinta sama kamu. Kan gitu. Itu head game, permainan kepala. Sedangkan cinta bukan seperti itu. Terus kita diajarin apa lagi? Cintai orang tua. Betul nggak? Pertanyaan, kenapa kita harus cinta orang tua? Karena dia orang tua, kan gitu. Dia yang melahirkan kamu, kan gitu. Benar nggak? Ternyata 20 tahun kemudian kita baru tahu bahwa kita anak angkat gitu misalnya. Terus ada orang tua asli ketemu sama kita, yang asli. Beda nggak cinta kita sama yang asli sama yang orang tua angkat? Beda nggak? Beda. Karena semua head game. Semua di kepala kita. Kita diajarin untuk cinta pakai rumus hitung-hitungan. 1, 2, 3. Kalau begini sama dengan begitu. Kita respect, menghargai orang tua. Tapi untuk mencintai, kita harus benar-benar ada rasa gitu. Benar-benar harus dari hati. Bukan, oke, karena orang tua cinta. Mungkin banyak dari kalian nggak akan percaya dan akan resistance, akan menolak hal ini. Ya nggak apa-apa. Itulah kepala kita. Saking jeniusnya dia membuat 1001 macam alasan untuk menutup pikiran. Padahal kita harus open-minded, terbuka pikiran supaya kita bisa mendapatkan informasi baru. Dengan kata lain kita bisa lebih pintar. Tapi kepala kita terlalu jenius, terlalu egois dan terlalu pintar. Sesuatu yang murni, karena kita sudah diprogram dari kecil, sehingga kita menolak jika ada keyakinan yang berbeda dari kita. Padahal kebenaran itu sendiri sifatnya relatif. Yang benar buat kamu belum tentu benar buat saya. Tapi karena kita begitu yakin sama program di kepala kita memaksakan orang lain untuk menerima keyakinan kita.
Kalau kita tahu bahwa kebenaran itu relatif sifatnya, daripada kita maksain keyakinan kita ke orang, lebih baik kita menghargai sesuatu yang beda. Perkembangan terjadi pada saat ada sesuatu yang beda. Jadi coba untuk buka pikiran sedikit. Semua yang sudah diajarkan kepada kalian soal cinta itu nggak murni. Dan sebenarnya konyol buat saya ngomong gini. Tapi kebenaran adalah kebenaran bagi saya gitu. Saya ucapkan aja. Saya harus sampaikan ini kepada siapapun, percaya atau tidak. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah merubah benci menjadi cinta dan memurnikan cinta itu sendiri. Pada saat kamu hidup dengan cinta, maka semua yang terjadi di luar kamu akan berubah. Sekarang, soal benci ada 4 poin. 1, maafkan. Ini penting, maafkan. Karena kalau kalian nggak maafkan, yang sengsara kalian sendiri. Orangnya udah kemana, kalian masih benci di dalam sini, stres, sengsara. Dan stres sengsara itu kalian akan bawa kemana-mana. Sehingga kalian ketemu orang, auranya udah aura benci. Kalau kita ketemu orang yang depresi, banyak pikiran, benci, kesel, jahat, kita bisa tahu hanya dengan berdekatan dengan dia. Sedangkan kalau kalian kurangi benci, banyak cinta, happy, bahagia, orang dekat sama kalian, kok kita baru deket, kok baru kenal kayak udah kenal 1000 tahun ya rasanya. Nggak akan ada berbagai macam taktik, strategi yang bisa mengatur itu. Itu benar-benar dari dalam hati. Karena hati kita punya energi field yang kontak langsung sama orang yang di sekitar kita. Dan kalau kalian pernah ikut seminar saya bilang emosi itu menular. Maafkan siapapun yang udah melakukan kesalahan sama kalian. Tapi maafkan bukan berarti bego untuk percaya lagi. Jadi nggak ada beban dalam diri kalian. Kedua, abaikan. Pada saat kalian less caring, nggak peduli, itulah kenikmatan, itulah berkat. Ignorance is bliss. Orang yang banyak pikiran, dia stres. Jadi ignore. Orang yang benci sama kalian, udahlah cuekin aja. Pada saat ada yang benci, kalian difitnah, di ngomongin jelek-jelek, di ini itu, cuekin aja. Jangan bela diri. Karena yang bela diri cuma orang yang salah. Ya udah, biarin aja kebenaran muncul dengan sendirinya. Nggak usah bela diri. Kecuali kalau ditanya. Aku mau klarifikasi dong, kamu gini nggak sih? Ada yang nanya, baru jawab. Jelas ya? Ingat loh, benci sama cinta, dua sisi dalam satu koin yang sama. Kalau kalian ingin menghilangkan benci, cara menghilangkannya adalah dengan jadi titik netral. Ignorance. Pada saat kalian dicurangi, disakiti, di apalah, kalian jadi benci. Jangan pernah bertanya, kenapa ya dia begitu? Kok dia jahat banget ya? Harusnya begini. Jangan dipikirin. Pikiran, kenapa sih dia begitu? Itu akan memberikan 1001 macam alasan dan pikiran kepada kalian untuk bikin kalian sengsara. Jadi nggak usah dipikirin, ya udah, emang orangnya kayak gitu, ya udah. Jangan lihat sosial medianya, tanya temannya dia gimana. Kenapa ya dia selingkuh sama Ronald Frank? Padahal aku udah kasih segalanya loh. Kenapa ya? Nah, itu sumber masalahnya. Nggak usah nanya kenapa. Mikirnya gini aja. Kalau jodoh ketemu lagi, beres. Oke, jelas? Sekarang, saya ngomongin lagi soal 4 poin soal cinta yang otentik. Oke, saya ingatkan lagi. Cinta adalah kekuatan yang merasuk dalam tubuh kalian. Kalian nggak bisa kontrol. Nah, pada saat kekuatan itu masuk, biarin aja. Biar cinta itu bekerja dengan sendirinya membawa kalian ke tempat yang dia mau. Karena pada saat cinta masuk ke dalam diri kalian, itu anugerah loh. Dia pengen nunjukin jalan loh. Kamu kesini ya, kamu kesini ya, kamu kesini ya. Tahu-tahu kalian sampai di satu tempat yang kalian nggak pernah pikirin sebelumnya, melebihi ekspektasi. Cinta nggak mesti pacaran, atau sama cewek, atau cinta sama teman. Enggak, cinta misalnya melakukan sesuatu. Contohnya saya, cinta melakukan Ronald Talks. Melakukan Ronald Talks, saya cinta. Saya lakukan, nggak pakai mikir. Saya nggak mikir, ntar ada yang mau dengerin gua nggak ya?
yang gue omongin kan aneh. Lu bikin acara gratis, ntar bayar gedungnya gimana? Mau direkam kameranya gimana? Bla bla bla. Saya nggak mikir. Begitu cinta, lakukan. Titik. Poin kedua, pada saat kalian rasakan, lakukan. Gak usah dipikir-pikir. Pada saat kalian rasakan, lakukan. Kalian suka sama cewek, cinta sama cewek. Cewek juga cinta sama kalian. Beda agama misalnya. Lakukan. Lakukan maksudnya ya udah jalanin. Beda ras. Wah, ras gue beda nih sama dia, nggak boleh nih, ntar marah emak gue. Lakukan. Just do it. Gak usah pusing. Beda umur. Hajar. Tapi kondisinya kita harus sama-sama suka ya. Pada saat perasaan itu masuk, mau perbedaan macam apapun udah gak ngaruh. Karena kalau sama-sama cinta, menurut saya ya, itu dipertemukan sama Tuhan loh. Anugerah loh. Kamu dipertemukan sama seseorang. Terus ada perbedaan gitu. Jangan sampai sesuatu yang sudah dipertemukan Tuhan dipisahkan sama perbedaan karena kepala kita, pemikiran kita, ideologi kita gitu. Atau keyakinan kita. Kalau perasaan itu ada, go for it. Jangan terlalu banyak mikir. Nah, poin ketiga. Jangan mikirin status dulu. Enjoy aja apa yang terjadi saat itu. Oke? Wah, cewek cakep nih. Gimana ya caranya supaya jadi pacar gua? Entar dulu. Pada saat jadi pacar, kalian baru tahu bahwa dia psycho. Dan ternyata pas dibuka, bawahnya sama misalnya. Jadi jangan mikir status dulu. Enjoy aja apa yang terjadi saat ini. At this moment. Kalau kita terlalu banyak mikir ke depan, kita akan kehilangan yang paling penting, yaitu momen ini. Benar nggak? Kebanyakan orang terlalu mikir ke depan, dia lupa untuk bahagia saat ini. Jadi kenapa kita nggak hidup saat ini aja? Kita boleh bikin rencana, tapi rencana itu sendiri nggak akan, 90% rencana akan gagal. Pasti ada sesuatu dalam kehidupan yang nendang kalian ke sana ke sini, ujung-ujungnya nggak seperti rencana kalian. Karena hidup itu spontan. Kita bikin rencana cuma buat bikin nyaman diri kita aja, lega, udah bikin rencana, beres, everything is going to be okay, kan gitu. Padahal nggak juga. Hidup nendang kita sana sini. Jadi enjoy aja dulu saat ini. Nanti kalau emang saatnya udah harus ada status, itu akan datang sendiri. That's it. Nggak usah diatur-atur, biarkan cinta yang membawa kalian ke arah yang cinta inginkan. Gitu. Kalau kalian intervensi, itu ego namanya. Biarin cinta bawa aja kemana. Gitu. Dan poin terakhir, kalau kalian punya hubungan dengan seseorang, hubungan di sini bukan punya status atau pacaran atau apa ya, hubungan aja gitu. Kalian dekat sama seseorang. Karena cinta. Kalian dipertemukan, punya hubungan, dan jika hubungannya itu gagal, break, itu bukan cintanya yang salah. Itu memang harus terjadi. Karena cinta membawa kalian ke satu titik, dan siapapun yang digunakan, tanda kutip digunakan untuk membawa kalian ke titik itu, kalian udah sampai di titik itu, udah selesai, ya sudah, bubar. Tapi harus ada seseorang yang bawa kalian ke titik itu. Gitu. Jelas nggak? Jadi cinta membawa kalian untuk punya hubungan sama seseorang, pada saat hubungan tersebut sudah gagal atau putus, cintanya nggak salah. Dia memang membawa kalian ke satu titik supaya kalian belajar sesuatu. Kalian dipersiapkan untuk sesuatu. Gitu. Waktu kuliah, saya cinta sama cewek. Cinta nggak pakai lama. Telepon, ngobrol, jalan sekali, tembak, jadi. Kan biasa kan orang, ntar nih cewek gini, cantik gitu, segala macam deh. Ntar dia mau jadi pacar aku, ntar kalau gini gue kan gembel, gue harus gimana, gini-gini. Ntar dia mau, dia kan high class. Nggak pakai mikir, cinta, suka, di-spray suka, tembak, jadi. Seneng dong, deket banget, wah ini cewek udah paling cantik deh. Kayaknya gue nikah deh sama dia. Terima kasih cinta, kan gitu. Jalan-jalan 6 bulan, ternyata dia selingkuh sama yang lebih kaya. Ketahuan, pada saat ketemu janji jam 6 datang jam 9 pakai make up, cantik banget. Kamu
Datangnya telat, tapi kok cantik ya? Berarti kamu ke salon dulu dong buat aku. Iya, aku dandan buat kamu. Padahal sebelumnya dia jalan sama orang lain. Dia dandannya buat orang lain. Buat saya nggak pernah dandan gitu. Udah bla 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 bla, putus, stres, depresi. Bener nggak? Pada saat itu saya bisa nyalain cinta loh. Ini cinta bullshit, gue jadi homo aja atau apalah. Tapi pada saat itu saya nggak nyalain cinta. Ini pasti ada sesuatu di sini. Sakit hati dong, stres dong. Pada saat sakit hati, stres lagi ujian. Pas lagi ujian, jawabannya A semua. Zaman dulu orang-orang masih gondrong kan, gondrong segini tuh. Terus akhirnya Spike baru ngetren. Akhirnya saya potong Spike ketinggian, rambutnya kayak sapu ijuk. Kalau Street Fighter itu namanya Guile. Stres, depresi, makan Paramex, minumnya sama Coca-Cola, ancur-ancur itu perut. Ujian kacau-kacauan, stres, nggak bisa tidur. Terus hati bilang gini, nggak tahu hati, nggak tahu ego, nggak tahu apa, pokoknya bilang gini, wah gue harus lebih kaya dari itu orang, dari cowok itu. Nggak peduli, karena gue benci sama kuliah gitu. I hate college. Berhenti kuliah. At that moment, gak pakai mikir, udahlah ngapain sih kuliah, berhenti. Orang tua marah-marah, oh jangan cuti aja, bla 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 bla. Terus mengundang 10 orang berbeda untuk mempersuasi saya untuk, kamu kuliah ya, jangan berhenti ya. Ingat loh, dulu om kayak gini, tapi om tetap kuliah. Tapi hati saya berkata beda, berhenti. Dapat pekerjaan pada saat itu, gajinya lebih besar dari fresh graduate. Kerja 1 tahun, kenal sama investornya, bikin perusahaan, punya perusahaan, jalan 6 bulan bangkrut. Punya utang 20 juta zaman dulu, itu banyak banget. Kartu kredit 4 bro. Nggak punya teman, nggak punya apa-apa, stres, depresi, bangun lagi, bikin perusahaan 3 kali, bangkrut. Padahal saya melakukan apa yang saya cintai, yaitu bikin perusahaan gitu. IT. Terus gagal terus, akhirnya stres, depresi, main musik gagal melulu. Dapat duit cuma buat rekamannya nggak jadi-jadi. Depresi. Mikir, loh, padahal saya udah mengikuti kata hati, ngikutin cinta. Tapi kok gagal melulu, ada apa? Nah, pada saat momen itu saya pikir, oke, saya main musik gagal mulu. Kenapa ya saya main musik? Oh iya, karena saya pernah galau, pengen bikin musik supaya menghibur orang lain supaya nggak galau. Tapi kalau menghibur orang lain supaya nggak galau, nggak mesti main musik juga dong. Ngapain ya? Bikin e-book ah. Bikin e-book PW, di-download dalam 2 minggu itu udah 30.000 apa berapa gitu, di-download 30.000, 60.000. Akhirnya jadi heboh, pada minta seminar, saya bikin seminar, sampai sekarang. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau nggak ada rantai kejadian yang berawal dari diputusin cewek itu gitu. Jadi kejadian buruk yang terjadi sebenarnya nggak buruk, dia cuma bagian untuk membawa kita ke satu titik terang. Kita sabar-sabar aja, ikutin aja kata hati. Nanti terjadi pencerahan. Dan waktu beberapa saat yang lalu saya dapat mimpi, yang suaranya tadi saya bilang, Ron, kamu udah bantu banyak orang buat cinta-cintaan, sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ronald Talks. Nggak pakai mikir, ya udah langsung aja. Karena informasi yang saya dapat dari apalah sebutnya, alam semesta, Tuhan atau apa, itu sangat berharga dan bagi saya itu harus diberikan kepada teman-teman karena itu merubah hidup saya. Kenapa saya nggak mau merubah hidup teman-teman gitu? Ya, jadi sangat penting teman-teman bisa nanti dengerin lagi omongan saya karena saya rekam. Sebenarnya bukan omongan saya sih. Saya dapat ilham aja melalui saya sampaikan gitu. Dengar lagi karena ini merupakan hal yang penting menurut saya. Cinta yang murni itu penting karena udah terlalu banyak korupsi soal cinta, makanya terlalu banyak benci di dunia ini, terlalu banyak sakit hati. Cukuplah. Saatnya kita bikin lebih banyak bahagia daripada sakit hati. Bermulai dari diri kita sendiri dulu. Oke? Itulah topik Ronald Talk saat ini dan saya membuka tanya jawab selama 15 menit.